أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى من القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه وهو رابح ومن كان يومه سواء من أمسه وهو خاسر ومن كان يومه شرا من أمسه وهو غريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin ibadallah. Di hari yang berkah dan agung ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci dan mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga seluruh rangkaian ibadah Jumat kita dari mulai kita masuk ke dalam masjid, kita berdoa, kita sholat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan dakwah Al-Qur'an. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan Jumat berbahagia. Iman adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada insan yang mengaku beriman kepada Allah. Sebab hidayah iman tidak bisa dibeli dengan uang. Hidayah iman tidak bisa dibeli dengan harta dan kekayaan. Orang-orang yang tidak memiliki iman pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka berseru kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, kumpulkanlah aku beserta dengan orang-orang beriman. Kemudian Allah berseru, wahai orang-orang kafir, seandainya hari ini engkau tebus keimananmu dengan iman seberat bumi, pasti aku tolak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di waktu yang sangat singkat ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat walafiat dan nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tidak semua orang yang mengaku beriman kepada Allah hari ini berada di dalam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir melanjutkan khutbah Jumat, Al-Fakir mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ketika khutbah sudah berlangsung, yang di belakang, yang di samping aula, yang di luar, untuk tidak berkata-kata atau bersender dengan tembok, atau dia bercakap-cakap atau membalas WA dan SMS handphone kita, maka itu menjadi gugur atas pahala dan kebaikan sholat Jumat, kendati sholat Jumat kita telah gugur kewajiban kita. Idza qultu li sahibil ansid wal imamu yaktubu faqat lahu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita masih menemukan kesusahan dalam bekerja, kalau masih mengalami rugi dalam dagang, gak bisa jualan, gak bisa belanja, bisa menjual, gak bisa belanja, lama-lama bangkrut. Petani sayur di kebun bisa panen, dijual dengan harga murah, gak bisa nanam lagi. Usaha apa saja merugi. Yang jadi supir online susah karena jalanan macet, susah untuk mendapatkan uang. Yang bekerja bangunan dibeli dengan harga murah. Yang kerja berat di bulan puasa nggak bisa puasa, alasannya pekerjaannya berat. Dihinggapi dengan rasa was-was dan rasa takut kita,
atas kehidupan dunia yang hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Falaq di ayat terakhir, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Di awal Quran surah Al-Baqarah, ketika Quran menyatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan Quran buat orang-orang yang bertakwa. Tapi manusia dalam menghadapi kehidupannya masih ragu. Kan pernyataan Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah dan pintu yang semestinya tidak diduga hadirnya, dari jalan yang dia tidak sangka. Dan itu kuncinya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, untuk meyakini bahwa dengan modal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan kemudahan apa saja. Ini menjadi persoalan. Kita senantiasa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Tapi kadang kita tidak yakin. Modal ketakwaan ditinggalkan, tapi kita berharap kepada Allah untuk diberikan pekerjaan yang enak, diberikan pekerjaan yang mudah, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kebahagiaan keluarganya. Tetapi modal ketakwaan ditinggalkan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 71, Allah kemukakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian berkatalah yang baik, berkatalah yang jujur, berkatalah yang bermakna, berkatalah yang bermanfaat. Ketika dia menjadi orang yang beriman, kemudian dia bertakwa kepada Allah, pekerjaannya dia lakukan jujur, dagangan yang dilakukan kualitasnya bagus, senyumnya bagus, berhusnudzon kepada Allah. COVID-19 dialami oleh seluruh negara di permukaan bumi ini. Berbagai macam penyakit dan kesulitan kita alami. Orang yang tadinya kaya menjadi miskin, orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak usaha kita tidak jalan. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah, bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang paling kaya, tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang yang paling hebat. Semuanya adalah kekuasaan akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin dan jemaah yang berbahagia, modal keimanan dan ketakwaan menjadi utama, ditempatkan di garda terdepan kita menghadapi dunia. Dunia tidak menjadi persoalan. Tidak ada orang yang mati karena nggak makan. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana hidupnya akhirat pasca kita mati nanti. 50.000 tahun waktu dunia, di akhirat 1 hari. Itu di dalam Quran surat Al-Hajj, kemudian Al-Ma'arij, kemudian Sajadah. Di Quran Sajadah 1000 tahun. 1 hari di dunia, di sana 1000 tahun. Takhrujul malaikati yaumi miqdaruhu 50,000 sana. Ketika malaikat menyampaikan laporan kehidupan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bandingan perjalanannya adalah 50.000 waktu dunia, di sana 1 hari. Bagaimana ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia, kemudian kita tidak membawa keimanan dan ketakwaan, kita tidak membawa amal soleh. Bekal apa ketika kita disanding di hadapan Allah di padang mahsyar? Sementara kita sibuk mempersiapkan peradaban kehidupan dunia, rumahnya dibagusin, mobilnya diganti, motornya diganti, makanannya enak, semua seisi rumah. Luar biasa.
Tapi dia tidak pernah memikirkan bahwa mati akan datang kapan saja. Bekal apa yang bisa kita bawa ketika semua harta kita dipertaruhkan untuk membangun peradaban kehidupan dunia, sementara peradaban akhirat tidak pernah kita pikirkan. Perintah Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 57. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansana nasibaka minad dunya. Tapi jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia ini. Ma'asyiral muslimin sedang di rumah yang berbahagia. Kemudian yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu melakukan perbuatan keimanan dan ketakwaan diperbaiki, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dengan mempermudah jalanmu untuk berbuat baik dan bertobat. Ketika kita keimanan dan ketakwaan ditempatkan di garda terdepan dalam menghadapi kehidupan, maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan permudah jalan urusan kita di muka bumi ini. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu adalah kesuksesan yang besar yang tidak ada taranya dibandingkan dengan dunia dan isinya. Di mimbar Jumat itu sangat singkat ini, kita buka hati dan pikiran kita bahwa hidup ini sebentar. Jangan pertaruhkan semua harta kita untuk kebahagiaan dunia. Jangan biarkan kita terlena dengan dunia yang hanya 63 kalau sampai. Sebagai penutup khutbah hari ini, dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan 30. Ini modal buat kita. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Quran. Data statistik terakhir 60% umat Islam bisa baca Quran. Bagaimana negeri ini mau baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur kalau umat Islamnya nggak bisa baca Quran? Itu kan menjadi persoalan. Way of life. Skrip sutradara Allah Subhanahu wa taala adalah Quran. Umat Islamnya nggak mau baca Quran. Sekalinya pengen baca, nyari pahala dan kebaikan. Padahal Quran adalah kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira buat orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, gambarkan bagaimana kehidupan dunia dan bagaimana kehidupan akhirat. Yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Dan didirikanlah salat. Kadang-kadang salat kita lagi Allahu Akbar masih mikirin mobil udah berhenti belum ya? Tadi saya macam-macam enggak khusyuk. Karena diri kita menjadi seakan-akan dunia ini kita takut gak kebahagiaan. Kita menjadi budaknya nafsu dunia. Baru beli sendal 150.000, pas mau sholat, udah mau takbir, ingat belum ditaruh di tempat penitipan. Dia rusak, tapi sendal saya ngambil. Lah ya memangnya yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang ngasih rezeki, yang memberikan kekuatan kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa makan. Semua adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngambil biarin aja, alhamdulillah sepatunya dia ngambil, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Allah ganti. Modal pertama adalah umat Islam harus bertadarus Al-Quran. Satu hari, satu lembar. Susah, satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Habis sholat subuh, baca 1 lembar. Habis sholat subuh, sambil mikir sholat 1 lembar asar, 1 lembar maghrib, 1 lembar. Di handphone kita
kita buka satu halaman, nanti diganti ke satu halaman. Kontinuitas dibaca, kemudian pelajari artinya, pelajari tafsirnya, aktualisasikan, realisasikan. Ketika Quran berkumandang, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ketika Quran berkumandang, infakkanlah harta terbaik kalian yang aku berikan kepada kalian sebelum datang menjemput kalian. Jangan biarkan harta kita taruh di bank, taruh di bawah kasur, taruh di mumpung, taruh di celengan. Makan dan minum semuanya telah Allah atur, Allah jamin. Yang menjadi persoalan adalah akhirat, siapa yang menjamin? Titipkan harta terbaik kita di gedung-gedung pendidikan yang sedang dibangun. Kita akan mencetak generasi-generasi Quran. Kita akan mencetak anak-anak yatim. Kita akan sekolahkan mereka. Kita akan bimbing mereka agar menjadi manusia-manusia yang baik, yang bermanfaat, yang berguna untuk mereka sendiri dan untuk orang lain. Jamaah Pencinta Cahaya, Al-Fakir berharap, titipkan harta terbaik kita di tempat bangunan-bangunan yang nanti akan dicetak generasi-generasi Quran. Generasi-generasi yang peduli dengan agama Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam Quran surat Yasin ayat 12, agak ke bawah sedikit sebelah kiri. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah mau menghidupkan orang-orang yang mati. Dan Allah akan mengumpulkan mereka. Dan Allah mencatat dan mengumpulkan bekas-bekas peninggalan mereka. Orang-orang yang telah mati itu, ketika dia hartanya dititipkan di masjid, hartanya dititipkan di pendidikan, hartanya dititipkan anak yatim, sekalipun kita sudah mati, Allah catat bekas-bekas peninggalan kita itu. Wa asarohum, jejak langkah kita di muka bumi ini telah menorehkan tinta-tinta kemuliaan dan kebaikan. Jerih payah kita, banting tulang, peras keringat untuk kebahagiaan keluarga dan untuk kebahagiaan kita ketika nanti mati. Setelah membaca Quran kemudian melaksanakan sholat, yang ketiga, infakkan harta terbaik kita di jalan Allah. Sirru alaniyah, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang ngasih duit banyak, Pak, mohon maaf, saya mau infak 10 juta. Orang lihat, orang lain tahu, Bang, nggak apa-apa. Kenapa? Dia kepengin saya memberikan 10 juta, yang lain ada juga memberikan 20 juta. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, diletakkan di kantong kanan dan kantong kiri, dia pasti habis. Tapi sekecil apapun harta yang kita titipkan di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan pahala dan kebaikan, dan Allah akan tunjukkan, dan Allah akan pertemukan, dan Allah akan berikan balasannya ketika kita sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lanjutannya, wala niyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Enggak ada ruginya perniagaan kita, bisnis kita dengan Allah. Kita baca Quran, kemudian Quran itu diterjemahkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, sholatnya juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian hartanya kita titipkan di jalan Allah. Kata Allah, lan tabur, kalian tidak akan merugi. Ma'asyiral muslimin dan jemaah yang berbahagia, terlalu singkat khutbah Jumat yang disampaikan, terlalu banyak ayat Quran untuk memberikan inspirasi, untuk menyadarkan hati kita, pikiran kita, nafsu kita yang terlalu rakus dengan urusan dunia. Biarkanlah dunia mengalir, tapi jangan biarkan pahala dan kebaikan lewat begitu saja. Ada kesempatan, titipkan uang kita untuk anak yatim. Kata Rasulullah ketika ditanya para sahabat, orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah bersama Rasulullah SAW. Tidak usah ragu, titipkan harta kita di perniagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup hadis qudsi yang diriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, infakkanlah
nafkahkanlah hartamu, niscaya aku akan memberikan nafkah kepadamu. Dalam Quran surat yang lain akan diberikan balasan 700 kali lipat apa-apa saja yang kita infakkan di jalan Allah. Demikian khutbah singkat yang dapat Al-Fakir persembahkan. Mudah-mudahan manfaat. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia suci di hari yang berkah dan agung ini, Allah ijabah doa-doa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan keberkahan umur kita. Allah berikan keberkahan rezeki kita. Allah berikan keberkahan kesehatan jasmani dan rohani kita. Kalau ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah, semoga dia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikri. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'lamu anna Allaha amarakum bada'an fi nafsi wa tanna bi malaikatin musabbitat bi qudsi faqala ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.